Halo semua, selamat malam. Perkenalkan nama saya Antonius Femas, kelas 3A, NIM 24788. Nah, kali ini saya akan membahas kasus menarik dan cukup sensitif, yaitu ada 3 orang dengan gangguan jiwa yang sudah lama dirawat di rumah sakit jiwa. Mereka selama bertahun-tahun mengonsumsi obat antipsikotik, namun kemudian mereka merasa keberatan dan ingin berhenti mengonsumsi obat itu. Mereka bahkan menulis surat kepada pengadilan dan Dewan Etik meminta hak untuk memilih pengobatan alternatif. Nah, saya akan menanggapi hal tersebut sebagai seorang guru agama atau katekis. Saya memandang kasus 3 orang dengan gangguan jiwa yang menolak obat antipsikotik bukan hanya sebagai persoalan medis, tetapi juga sebagai persoalan iman, martabat manusia, dan tanggung jawab moral. Gereja Katolik selalu mengajarkan bahwa setiap manusia, betapapun lemahnya, tetap memiliki martabat yang sama sebagai gambaran dan rupa Allah. Di dalam Kejadian 1 ayat 26-27. Maka, orang dengan gangguan jiwa bukanlah sekedar objek perawatan medis, tetapi subjek yang bermartabat dan berhak dihormati. Di dalam dokumen Konsili Vatikan Kedua, Gaudium et Spes artikel 27, gereja menegaskan bahwa segala bentuk perlakuan yang merendahkan martabat manusia harus ditolak, dan setiap orang berhak atas penghormatan terhadap tubuh dan jiwanya. Karena itu, ketika 3 pasien tersebut menunjukkan kesadaran dan ingin menyampaikan pendapatnya mengenai pengobatan yang dijalani, suara mereka patut didengarkan dengan penuh hormat, bukan diabaikan begitu saja. Namun demikian, sebagai guru agama atau katekis, saya juga memahami bahwa kebebasan manusia tidak pernah terlepas dari tanggung jawab. Dalam situasi tertentu, terutama ketika seseorang belum sepenuhnya sadar atau belum mampu membuat keputusan rasional, kebebasan itu perlu dibimbing demi kebaikan dirinya sendiri. Dokter dan tenaga medis dalam terang ajaran sosial gereja memiliki kewajiban moral untuk melindungi kehidupan dan kesejahteraan pasien. Prinsip ini sejalan dengan ajaran dalam ensiklik Evangelium Vitae Yohanes Paulus II tahun 1995 yang menegaskan kewajiban setiap pihak untuk menjaga, memelihara, dan melindungi kehidupan manusia dari segala bentuk ancaman, termasuk ancaman terhadap diri sendiri akibat kondisi mental yang tidak stabil. Dalam hal ini, pemberian obat antipsikotik bukanlah bentuk pemaksaan, melainkan tindakan kasih yang berorientasi pada pemulihan dan penyembuhan. Namun, gereja juga menolak segala bentuk perlakuan medis yang melarang kebebasan hati nurani pasien. Dalam Katekismus Gereja Katolik atau KGK 2292-2295 ditegaskan bahwa penelitian dan pengobatan medis harus selalu menghormati martabat manusia, integritas pribadi, serta hak kebebasan moral pasien. Maka, bila ketiga pasien tersebut telah menunjukkan tanda-tanda stabilitas dan kemampuan untuk berpikir jernih, rumah sakit sebaiknya membuka ruang dialog manusiawi dengan mereka. Pendekatan pastoral yang mengutamakan dialog, pendampingan spiritual, dan penghargaan terhadap kebebasan yang bertanggung jawab jauh lebih sejalan dengan semangat Injil daripada pemaksaan tanpa kejelasan. Sebagai katekis, saya melihat bahwa penyembuhan sejati tidak hanya menyentuh aspek fisik atau psikis, tetapi juga aspek spiritual dan iman. Maka, pendampingan rohani, doa, dan dukungan komunitas gereja sangat penting untuk membantu pasien gangguan jiwa menemukan kembali jati diri dan harapan hidupnya. Gereja melalui dokumen Christus Medicus, Kristus Sang Tabib, menegaskan bahwa pelayanan kepada orang sakit merupakan bentuk nyata kehadiran Kristus yang menyembuhkan. Artinya,
Dalam kasus ini, para dokter, keluarga, dan pihak gereja perlu bekerja sama bukan hanya untuk menyembuhkan tubuh, tetapi juga untuk memulihkan martabat dan semangat hidup pasien sebagai anak-anak Allah. Dengan demikian, saya berpendapat bahwa ketiga pasien itu boleh menyampaikan keinginan mereka untuk memilih alat perawatan alternatif, tetapi keputusan akhir tetap perlu mempertimbangkan penilaian medis dan moral yang seimbang. Gereja memandang kesehatan jiwa sebagai bagian dari panggilan menuju keselamatan dan kebahagiaan sejati. Maka, sikap terbaik bukanlah menolak atau memaksa, tetapi mendengarkan, mendampingi, dan menuntun mereka dengan kasih dan kebijaksanaan. Dalam terang iman, setiap tindakan medis haruslah menjadi sarana kasih Allah yang memulihkan, bukan sekedar proses teknis. Inilah tanggung jawab moral kita sebagai katekis, menjadi saksi kasih Kristus bagi mereka yang lemah, menderita, dan seringkali tidak dimengerti oleh dunia. Demikian tanggapan video singkat saya tentang hal tersebut. Atas perhatian, saya ucapkan terima kasih. Berkah dalam.